mata ngantuk jawab salamnya Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan berkah. Amin. Yang mengucapkan salam itu sunnah, yang menjawab salam itu wajib. Kalau yang namanya wajib tidak dikerjakan dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahibul taj wal mi'raj wal buruk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين ومن أقامها فقد أقامني ومن تركها فقد آدمني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Abu Bakar Umar, para guru-guru kita, para sesepuh, pengurus musholah apa ini? Nuruddin Cahaya Agama. Saya yakin yang namanya musholah ini, alhamdulillah, insyaallah banyak jamaahnya. Saya yakin musholah ini, apalagi sholat subuh, tidak seperti di tempat saya di Jakarta, di Tangerang. Itu kalau subuh itu yang azan dia, yang qomat dia, yang makmum juga dia. Tapi di sini alhamdulillah kalau soal sholat subuh, musholah Nuruddin jangan ditanya. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang ceramahnya ya Allah, yang baca sholawatan kai-kai, gitu ya, kai-kai ya. Azannya kadang-kadang kepengen jamaah datang. Di Mekah lihat saja kalau azan gak banyak-banyak. Karena saya biasa mimpin haji dan umroh, itu di Mekah itu kalau azannya itu gak banyak. Salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum. Yang datang jutaan. Di kita kepengen yang banyak datang. Yang datang kai-kai orang. Aduh, gimana kita akan berkah? Gimana rahmat Allah akan turun? Ya kalau soal maghrib, isya, wah imamnya mantap. Pas subuh imamnya berubah. Allahu Akbar. Kai-kai. Tapi anak mudanya nggak ada. Yang muda-mudanya nggak ada. Anak muda yang pintarnya kalau pas Ramadan doang. Wah kalau dalam Ramadan paling rajin tuh anak muda. Kadang-kadang bangun sahur aja sampai ngomong-ngomong jorok. Woi, ikam sahur, woi, sahur, cabut. Ada yang tidak ada? Bulan Ramadan ngomong jorok. Saya belum ceramah belum. Tapi ini berapa ini? Ini bapak pemanasan. Terus. Belum kantor belum. Sebenarnya ini musola paling hebat. Menang saya ini cuma dalam waktu berapa jam. Saya ngomong sebenarnya. Jadi saya diceramah di kubur-kubur ke sana sini. Untung saya bukan buatan Jepang. Kalau buatan Jepang dari awal lepas mulai kajian dari mulai Ramadan belum banyak istirahat.
Saya pertama masuk Banjar karena cinta saya kepada almarhum Al-Mahfuz guru besar kita Kiai Haji Muhammad Zaini Gani. Pertama saya pernah ketemu beliau waktu beliau masih hidup 2 kali. Sekali waktu beliau lagi sehat, saya hadir di majlis beliau. Yang kedua, beliau lagi sakit, saya selamat, beliau minta doa. Saya bilang, guru, bukannya guru mendoakan saya, enggak, doakan hati. Jadi kita berdoa itu sambil lembut-lembutan berdoa. Saya minta doa sama orang yang amin. Itulah kehebatan guru sepupu. Biarpun dengan yang muda, dia tetap mencintai. Jadi kadang-kadang kita baru punya ilmu sendiri aja, bukan punya ilmu sendiri aja udah ngurus dagang. Ngerasa nih, ulun guru deh. Betul ya? Kalau salah paham nih. Ulun tuan guru songko aku. Kalau kadang-kadang dipanggil sama orang kaya itu pembacaannya luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang tajir. Masih undang orang miskin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang miskin. Kadang-kadang Tuhan guru suka kayak gitu, sombong. Padahal dia tahu. Di dalam kitab As-Sunnah dikatakan fa'alimul bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang alim, ustaz, guru, habib yang ngerti ilmu mengakal-akali ilmu Al-Quran sebelum Fir'aun disiksa itu mereka bakal dihancurkan berdahulu. Emang enak diciumin tangan? Di sini itu diciumin tangan, bersalah ngajar kepada anak murid, punya hati dengki, sirik, hasad, hasud. Sebelum Fir'aun geblesak kita ini pakai Kristen semua. Karena kita jadi imam. Kan peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak ada lain. Hanya apa? Tujuannya satu, sholat untuk dipanggil Allah. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersedih di tahun ini yang dikenal dengan tahun Amul Hazan, tahun sukacita. Nabi Muhammad sedih. Allah nggak mau lihat Nabi Muhammad sedih. Dipanggil sama Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Perjalanan hidup manusia ini tidak luput dari masjid ke masjid. Siapa yang berkah, jangan lupa masjid. Musola ini pun sama fungsinya masjid. Jadi keimanannya dikatakan orang sini namanya musola. Ada yang bilang langgar, benar? Betul, langgar. Iya. Sholat di mana? Iya, dilanggar. Saya bilang ente sholat dilanggar tidak sah. Sholat dilanggar tidak sah. Sholat dilanggar ditabrak tidak. Tidak sah sholat dilanggar. Yang sah sholat di musola atau di masjid. Kenapa namanya musola? Musola asal kata sholat. 4 karena ada namanya isim makan. Ada tempat, jadi tempat untuk sholat. Yang namanya tempat untuk sholat dibangun rame-rame, fungsinya sama seperti masjid. Kalau masuk disunahkan tahiyatul masjid. Karena orang itu gumun, bukan gumun ya? Iya. Gitu. Karena gumun, nggak mau lagi. Pas masuk, usul disunahkan sholat kata ini tidak gumun. Nggak ada coy. Nggak ada boy. Sunatan musola kan ada. Yang ada itu sunatan masjid. Kalau kita masuk ke sini, ya niatnya sunat tahiyatul masjid. Karena kenapa kita tidak mau belajar? Kita belajarnya ngajinya tinggi-tinggi, kita ngajinya hebat-hebat, tafsir. Tapi kadang-kadang masalah sifat 20 jarang kita baca. Fathul Qorib jarang dibaca, Fathul Mu'in jarang dibaca. Safinah lah yang kita kecil, Safinah sudah jarang yang ngajar sekarang. Yang masalah bab wudu, bab istinja, yang membatalkan wudu. Makanya masuk sekarang paham-paham baru.
aliran-aliran baru. Sholat macam-macam. Ada yang sholat pakai ngegetar. Allah. Padahal sholat itu adalah satu gerakannya karena Allah. Allah panggil Rasulullah ke sana tiada lain dari 50 waktu sampai menjadi 5 waktu agar diwajibkan kepada umatnya 5 waktu. Sholat itu yang menghadirkan hati dengan ucapan bagaimana ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucunya Nabi kita Muhammad, ketika beliau sedang angkat takbiratul ihram, itu orang sedang ada kebakaran. Orang teriak, "Ya Ali, keluar! Ya Ali, keluar! Ini kebakaran, ini kebakaran!" Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak mendengar. Begitu assalamualaikum, dia lihat, ya Allah, sekitar sudah kebakaran. Orang karena ini cucu Rasulullah belum ingin menyelamatkan. Ditanya, kenapa engkau tidak mengikuti, kau tidak keluar, tidak ada kebakaran? Kau tidak dengar teriakan kebakaran? Wahai sahabatku, maaf, aku kalau lagi sholat tidak terdengar. Aku yang terdengar itu cuma suara api neraka. Padahal dosanya diampuni Allah, ibadahnya luar biasa. Ini kadang-kadang kita belum apa-apa, sudah hebat, sholat kita masih jauh, ibadah kita masih jauh. Ya Allah, sholat yang benar kita angkat yang benar. Itu kita angkat takbiratul ihram, sudah tidak ada yang lain yang ada di hati kita Allah. La ma'duda bihaqqin illallah. Kalau sudah menghadirkan hati ya. Imam kadang-kadang subhanallah nggak ditunjuk dari imam ngantuk dan sholat. Apa urusan? Emang enak dari imam itu berat. Kalau niat kita tidak baik, kita akan menanggung dosa semuanya. Maka dikatakan idza amma ahadakum an-nas fal yuhaffid. Apabila kami tunjuk jadi imam, ingatkan sholatku, kita berbalik. Kalau jadi imam bacaannya panjang-panjang, kalau sholat sendiri persis kayak ikan cebok. Cebok Allah. Tapi kalau jadi imam, Allahu Akbar, imam coy. Sholat sendiri Allahu Akbar. Boleh, memang kita disunnahkan membaguskan suara dalam bacaan. Ya, cuma jangan terlalu timbul kesombongan. Oh, Islam cinta seni, iya Islam cinta seni. Yang katakan siapa bilang rebana itu nggak boleh haram? Jangan urusin masalah rebana yang sekalatan haram. Urusin yang bukan disku. Yang duit baik itu urusin haram. Jangan ngurusin majelis. Orang majelis berbacaan. Lu kagak tahu, jangan bilang haram. Yang haram itu yang solo, yang haram. Yang nyanyi dangdut sambil dangdut. Itu haram. Jangan ngurusin orang di dalam masjid. Ya, dengan aliran gemuk. Aliran yang tidak mengerti. Ngomong Islam. Orang pembacaan yang bernama Nabi bilang haram. Dasar jauh mana hebat kamu. Tuh kalau ada terus kumpul ratusan ribu yang hadir. Ada yang ngomong apa itu? Terus kumpul bikin apa haram. Kira-kira kalau yang belum ngomong haram itu kalau lu mati sama kan sama si terus kumpul. Gitu aja. Sama enggak? Jangan sombong. Lu mati paling yang ajar 100 orang paling banyak. Kalau yang ngedoain itu paling berapa orang? Apalagi yang tukang iming, tukang bekeng, tukang cakau, tukang mabok. Ciao, kasih yo. Ini kadang-kadang kita ya Allah. Minuman ini kan disebarkan saudara. Makanya sekarang ini sedang kehausan agama.
Kehausan orang-orang yang akan memberikan masukan kepada kita. Kita haus bagaikan orang yang berjalan saat kehausan. Kalau orang kehausan yang harus diapa? Pak, kalau orang sedang haus harus diapain? Dikasih supaya apa? Supaya lega di tenggorokan. Orang haus contoh. Maaf, saya tak mau minum. Contoh aja kalau hari ini haus, kan dari ceramah dan ceramah baru minum, makan tak apa tak minum tak mandi di mobil kehausan, tak lagi kehausan, tak kopi, alhamdulillah. Begitu juga iman kita. Iman ini haus. Bagaimana untuk mengisikan kehausan keimanan itu? Belajar, hadir ke majelis, hadir untuk diajak zikir kepada Allah. Agar terasa nikmat di saat kita menyebutkan nama Allah. Salat Allah. Boleh kita pakai bahasa apapun di kita. Lagi zaman sekarang ada yang lucu lagi, ngaji Quran pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bilang tidak. Al-Quran punya peraturan sendiri. Jangan mau seenaknya, oh boleh, yang penting makhrajnya benar. Tidak bisa. Al-Quran punya aturan. Ada punya yang namanya nada qur'an. Ada dalam ngaji itu yang dinamakan bayang. Angkat titik jawab. Jawab, yang angkat lagi jawab. Nahwa, bidas dan seterusnya. Nggak bisa semau kita. Jadi di dalam kita pembacaan itu Al-Quran, kalau sholawat silakan. Kita mau pakai bahasa apa juga boleh. Allahumma sholli wa sallim ala, boleh. Mau pakai bahasa Banjar juga boleh sholawat. Tapi Quran tidak bisa. Ada yang disebutkan dengan murattal. Murattal itu dengan bacaan yang lurus, tapi teratur api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan boleh itu namanya murattal. Oh, ada yang membaca dengan tajwid, dengan qiraat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tajwid. Bagus. Umpama kita mau sembarangan, mau semau kita nggak enak. Coba kalau kita misalnya sholat, nggak pakai tajwid, nggak pakai dengan aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu begini. Kenapa gue yang sakit? Di nasional terus sakit. Rata-rata nanti lagi. Lain mana tuh biar lagi. Kata makmum belakang dia sudah mati. Ada aturan dalam agama. Jadi sholat itu punya aturan, agama itu punya aturan. Kalau kita melanggar rambu-rambu jangan salahkan, maka tidak diturunkan Allah keberkahan. Jadi rambu-rambu ini ada bagaimana? Mobil itu ada pelet apa? Ada businya, ada retinanya, ada minyaknya. Masing-masing tidak bisa berkesinambungan. Kalau umpamanya salah satu ada kabel yang terkelupas, nempel sesama kabel, korslet tidak. Kebakar tidak. Nah, aku kadang-kadang baru belajar apa sudah pengen jadi wayoko. Wow. Kebakar korslet, akibatnya salah hitung kita. Karena belajarnya tidak benar, gurunya tidak mengarahkan. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj dari kita Muhammad, kita pun juga memi'rajkan diri kita. As-salat
usahakan kita mi'raj, kita bertemu sama Allah. Wa in lam takun tara wa innahu yarak. Apabila kau tidak akan diberitakan akan kau bertemu sama Allah, anggaplah sholatmu itu seakan-akan kau sedang dilihat oleh Allah, sedang diperhatikan oleh Allah. Yang kau sembah itu siapa? Allah. Yang segalanya khalaqal kulla syai', yang menciptakan segala alam semesta ini. Allah. Yang mempunyai zat kasih sayang. Baca itu surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadgharu bil mizan wa aqimu al-wazna bil qisti wa la tukhsiru al-mizan wa la tad'u 'ala lil-'adha fakihatun wan-nakhl ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah sudah memberikan sifat kasih sayang. Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan buah-buahan, Allah ciptakan surga. Tapi kita sering disinggung sama Allah. Sampai 17 kali kita disinggung babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Kau diberikan hidup, kau diberikan nafas. Coba kalau kita diminta Allah sekali bernafas itu 100 perak, sanggup tak kita bagi? Kita pelit sama Allah. Sekali diminta Allah sekali bernafas bayar 100, kalau nggak bayar 100 di stop nafas. Sanggup tak kita bagi? Coba kalau kita tidak bayar PLN langsung mati. Tapi Allah biarkan. Pasna masyuka, silakan. Ente mau berbuat apa? Silahkan, please, no problem. Terserah kepadamu. Kau tidak mau sembah Allah, Allah tidak tunduk. Lagi nanti bulannya sekarang ini bulan Rajab, kita mau masuk bulan suci Ramadan. Bersihkan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa puasa di bulan Ramadan dan keadaan sehat. Ma'adakhala. Barang siapa yang masuk di syahr Ramadan, dia gembira. Man fariha bi dukhuli Ramadan. Kalau Allah jasa dan adanya. Siapa yang senang datang bulan suci Ramadan, maka jasanya diharapkan Allah. Diambil gembira datangnya Ramadan. Kita kadang-kadang datang Ramadan bukan gembira, pusing. Kenapa? Duh, Ramadan dia pusing. Kenapa pusing? Pikirkan buat belanja, pikirkan buat lebaran. Belum tentu dia panjang umur. Harusnya gembira lah. Ketemu lagi di kantor berkah. Karena bulan Ramadan itu semuanya terbelenggu. Yang namanya setan, bahasa sini apa setan? Hantu. Hantu. Bokok. Yang namanya hantu. Bulan Ramadan itu dibelenggu. Tapi saya pengen tanya, bapak-bapak pengen lihat hantu? Jujur pengen lihat hantu? Pak, pengen lihat hantu? Kapan lihat hantu? Nanti Ramadan saya kasih tahu nih. Ramadan pengen lihat hantu yang rokok di tengah jalan, itulah hantu. Jadi jangan dipanggil namanya lagi. Orang Islam merokok di bulan Ramadan namanya Hantu. hantu. Banyak tak hantu? Di Ramadan itu paling banyak hantu. Maka kita panggil nama. Halo, tuh. Kenapa saya hantu? Karena mampir hantu. Orang berpuasa atau tidak berpuasa. Sebab kalau yang tidak puasa itu cuma hantu. Saya nggak bolehkan
Anda tidak usah puasa, saya tanggung dosanya. Satu, kalau Anda sudah bilang dosa puasa. Kedua, kalau sedang sakit yang tidak bisa puasa, tidak apa-apa dosa puasa, tapi dibayar. Jadi tinggal pilih kalau jadi orang gila atau jadi orang sakit. Atau kalau bapak semuanya sudah jadi orang perempuan, orang main dosa puasa saya jamin. Ini adalah karena itu dekatkan diri kita kepada Allah. Sholat itu dari hati, sholat itu dari mata, dari mulai istiqdat yang pertama. Agar sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Agar sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat itu belum mencegah manusia daripada perbuatan keji dan munkar? Karena sholatnya belum diiringi dengan hati. Karena sholatnya belum diiringi dengan ilmu. Sholatnya hanya sebatas melaksanakan kewajiban, belum bisa menghadirkan hatinya untuk dekat kepada Allah. Belum bisa, karena apa? Karena dia jauh dari Allah. Begitu juga kita berzikir kepada Allah. Di saat kita menyebut nama Allah, cuma hanya mulut kita yang bergerak. Kita belum pernah merasakan di saat kita zikir itu bergetar, kita punya cinta. Di saat kita berzikir itu badan kita semangat. Kan kita kemarin diajarkan zikir. Iskubur, wirid sama la ilaha illallah. Tapi kita cuma belum ada yang menghadirkan jiwa. Kalau orang itu menghadirkan jiwa, jangankan penyakit itu, kalau jin-jin yang ada di tubuh itu keluar. Kalau ada penyakit itu langsung insya Allah disembuhkan semua. Baik, saya akan mengajak kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan segala penyakit kita disembuhkan. Ayo maju, semuanya maju, jangan ada di luar. Maju. Jadi yang di belakang bisa masuk kalau pengen ikut zikir dengan niat kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala macam penyakit. Yang sedang banyak utang, mudah-mudahan utangnya bayar. Tahuan yang kencang. Yang punya niat, insya Allah niatnya digabungkan Allah. Doakan yang menyebabkan saya datang ke depan ini, di Ahmad Baby dan keluarga besarnya diberkahi Allah. Dan dilancarkan usaha-usaha kita. Amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya khatamil anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Inna natawassalu ilayka ya Rasulullah ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya malaikatul muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha. Assalatu wassalamu alayka ya qutbi rabbani kamin sahabil qadir ajailani. Assalatu wassalamu alayka ya Syekh Muhammad Saman. Assalatu wassalamu alayka ya kulli habaib. Assalatu wassalamu alayka ya Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjari. Assalatu wassalamu alayka ya Syekhul Al-Kiram ya Habib Ahmad Ghani. Assalatu wassalamu alayka ya kulli habaib bihadal bilad. Assalatu wassalamu alayka kepada seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Saya kepengen di saat berzikir hadirkan hati yang punya permintaan pasangnya. Yang mata kita pasang niat sampai tidak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil
kita sama Allah. Yang jelas Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhah wa afiyah. Supaya kita benar-benar bisa masuk ke bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Dan kita bisa berpuasa sebulan Ramadan. Pasang yang kita saudara yang punya penyakit minta kesembuhan dari Allah dan kita menyebut nama Allah. Allahumma shfina ya Allah, sembuhkan penyakit kami. Kosongkan pikiran kita malam ini yang ada di hati kita Allah, yang ada di jiwa kita Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.